Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dalam rangka sedekah bumi yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kihiang, yang dipimpin oleh Bapak Kepala Desa Kihiang, Bapak Haji Jainuddin Anwar. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita dengarkan dengan penuh khusyuk untayan Mutiara Kalam Mau'idah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadzah Mumpuni Handaya Yekti. Kepadanya kami persilakan. Duduk mejana kan gini duduk di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Dimyati Syarif selaku Ketua MUI Desa Kihiang ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Al Ustadz Ali Imron yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada keluarga besar Haji Waslim, keluarga besar Haji Cartam yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada para guru-guru kami yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa ta'zim kami yang kami hormati dan yang kami pundi-pundi yang kami taati. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Pinong. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Tatang Arifin selaku Sekcam Kecamatan Pinong yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Subang. Wabil akhos kepada Bapak Muhammad Zulian Robert, kepada Bapak Haji Taswinto selaku anggota DPRD Kabupaten Subang yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Kihiang. Wabil akhos kepada panjenenganipun sing arepan Bayarinong Bapak Zainuddin Anwar selaku Kuwu Desa Kihiang dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kihiang. Saya minta tepuk tangan dulu kangge aparatur pemerintah Desa Kihiang di bawah kepemimpinan Bapak Zainuddin Anwar atas rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga besar aparatur pemerintah Desa Kihiang, Bapak Sedes, Bapak Kardus, Bapak Ketua Kembe, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT, aparatur pemerintah Desa Kihiang berkahnya pangkat menjadikan manfaat dan tambahin maslahat. Amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Engkos Kosasih
dan seluruh keluarga besar panitia aparatur pemerintah desa Kihyang. Mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena kelambi seragamnya anyar-anyar. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar panitia aparatur pemerintah desa Kihyang selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Haji Endang Herdiana selaku Camat Compreng yang juga dalam hal ini hadir wonten ing Kihyang ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula muliaken. Wabil akhos kepada keluarga besar Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Kihyang ataupun MBC Kecamatan Binong, Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Majelis Taklim se-Kecamatan Binong. Wabil akhos kepada keluarga besar Majelis Taklim di Desa Kihyang. Wabil akhos kepada keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser yang kami hormati, Jamaah Maulid Sing Tuturor yang kami banggakan. Tak lupa kepada Ibnu IPPNU Karang Taruna, Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola di Desa Kihyang yang kami hormati dan yang kami banggakan. Wabil akhos kepada keluarga besar para agnia dermawan donatur. Mudah-mudahan para agnia dermawan donatur diparingi sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, diberikan mawaddah warahmah wasakinah semrambah kepada kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada seluruh para tamu undangan yang ikut hadir pada pengajian malam hari ini, yang masih berdiri nantung ngadeg muga-muga imame sing jejeg, yang pada lenggah geleasah, yang pada ahli ibadah, yang lagi sakit muga-muga ilang sakite, lagi meriang ilang meriange, lagi wudunan ilang wudune, lagi lara mata ilang larane, dikasih sehat walafiah, diberikan ghiroh semangat ibadah. Allahumma. Keluarga besar santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbak kakung mbak putri, yang perawan perawan muga-muga cepet payu lagi, sing bujang bujang cepet payu rabi, sing duda randa enggal uli ganti, sing tua tua moga-moga cepet untuk rezeki enggal lunga kaji. Allahumma. Sadayana para tamu undangan, Bapak Haji Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaken pilih ul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata rahmat dan karunia-Nipun Gusti Allah kalau dibanding-bandingkan dengan harta yang kita kumpulkan, tentu lebih besar rahmat dan karunia-Nya Gusti Allah. Maka hari ini Pak Kepala Desa Bapakku Bapak Zainuddin dan seluruh panitia melatar belakangi pengajian hari ini adalah atas rahmat saking ngarsanipun Gusti Allah. Keluarga besar Kihyang ngawontenaken sedekah ruat bumi, ngawontenaken pengajian menyambut dan menyongsong datangnya bulan Rabiul Awal, gipun menika sesarengan keluarga besar masyarakat Kihyang dengan warga masyarakat yang meriah, warga masyarakat yang guyup rukun dan semangat luar biasa. Sepina mali tepuk tangan dulu dong kangge panitia kita yang begitu luar biasa, sing keprok utangi lunas kabeh, yang aminya banter ketara utangnya akeh, moga-moga rezekinya yang barokah. Amin Allahumma. Sebentar saya cek suara dulu sebelah kanan sana. Assalamualaikum. Yang ngaji di gelap-gelapan, halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack mboten? Ora kebagian snack. Saya mewakili kuwu Zainuddin mohon maaf nyun pangapunten kalau panitia bikin snack sampai 17.250 kasihan karunya kuwune kudu adol bengkok dingin Bu. Jadi ngapunten kalau nggak kebagian snack tetap ikhlas ge. Ikhlas ge. Ini bahasanya Jawa apa Sunda? Jawa apa Sunda?
Alhamdulillah, berarti Jawanya Jawa Indramayuan, Jawa Cirebonan, sale Jawa Ngapak Cilacap Jawa Tengah beda karo Jawane sampean. Apa maning nun sewu bahasa Sunda, abi tetiasa bahasa Sunda, tiasana cuman saalit-saalit wungkul. Jadi hapunten pisan, nanti mungkin bahasanya campur Indonesia tenanaonnya. Tenanaon. Aya wis bahasanya campur Jawa, campur Sunda. Oke. Pak Kepala Desa, yang mana Pak Kepala Desa sebenarnya? Oh subhanallah, nu tengah. Yang sorbana item. Hampir kesasar tadi nih Kiai apa kuwu. Sambil sorbanan, masya Allah ganteng pisan, ngapunten. Iya Pak Kuwu, oh ya tepuk tangan dulu nggak apa-apa. Kaget panjenengan tepuk tangan. Ternyata Pak Kuwu Kihyang, Pak Kuwu Zainuddin ngontenaken pengajian ini karena ternyata kita diajak untuk menjadi orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung? Kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, dan yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Jangan sampai sudah tahun berganti, bahkan sudah 78 tahun Indonesia merdeka, malah status kita na'udzubillah min dzalik jadi orang yang celaka. Siapa orang-orang yang celaka? Kehidupan sekarang malah lebih buruk dari yang kemarin. Jangankan jadi orang yang celaka, jadi orang yang rugi wae. Jangan sampai. Siapa orang-orang yang merugi? Kehidupan sekarang masih sama kayak yang kemarin. Taunya udah ganti, masih punya prinsip. Aku masih seperti yang taunya sudah ganti, masa prinsipnya masih kayak yang kemarin. Itu namanya rugi. Rugi. Maka pengajian hari ini memang menyongsong datangnya bulan Rabiul Awal, padahal bulannya masih bulan Safar, masih bulan Safar, tapi sudah diajak peringatan Maulid Nabi karena ternyata Pak Kuwu Kihyang, Pak Kuwu Zainuddin, masyarakat wonten inggene Kihyang masalah cinta kepada Kanjeng Nabi gak mandang waktu, betul? Gak mandang waktu, betul? Maka Kanjeng Nabi titip pesan kepada kita, jaditis safina fa innal bahra amik wa khuzizata kamilan fa innas safara ba'id. Pak Kuwu Zainuddin manggut-manggut kayak tahu artinya. Mantep banget manggut-manggut. Ini Kanjeng Nabi titip pesan sama Abidar, jadidis safina fa innal bahra amik wa khuzizata kamilan fa innas safara ba'id. Perbaikilah perahumu karena lautan ini sangat dalam. Cari bekal yang banyak karena perjalanan kita masih sangat jauh. Kenapa kita kon dandani perahu? Kenapa kita kon golet sangu? Karena kalau sudah ketemu dengan 1445 Hijriah, mestinya kepingin ketemu dengan 1446 Hijriah. Kalau sudah ketemu dengan 78 tahun Indonesia merdeka, mestinya kepingin ketemu dengan 79 tahun Indonesia merdeka. Maka pengajian hari ini kita harus punya status Mas Tato Tum. Saya ulang, Mas Tato Tum. Tulis. Bu. Halo. Bawa buku untuk bawa buku. Bawanya naon? HP buat ngapain? Nyoting mumpuni? Gak percaya. Story WhatsApp sampean itu kebek isi gambarnya mumpuni wungkul. Udah bikin status tadi lagi ngaji sama mumpuni nih guys. Paham bener saya.
Jadi nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, bawanya HP. Ya udahlah, tenang naon. Sebelah kiri, bapak ge. Bapak ge. Orang sini manggilnya bapaknya apa bapak? Bapak? Bapak nih. Kalau Sunda apa? Kakak? Bapak anak. Bapak nasaha. Oh, bapaknya barudak. Bobono. Bobono. Assalamualaikum. Bapak-bapak bawa buku boten? Boten. Bawa pulpen boten? Baru juga mulai. Udah mancing-mancing lanang-lanang. Ini saya tanya serius Pak. Ulang-ulang. Bapak-bapak ngastop buku boten? Boten. Beto pulpen boten? Nggak bawa buku tapi bawa pulpen. Ah, mana pulpennya? Kak. Kejagongan. Pulpennya kejagongan. Kalau sampai sini pikiran saya nggak nyandak. Ya udah, yang nggak bawa buku pulpen nggak masalah. Saya nggak ada niatan nyeramahin panjenengan karena niat kita eling-kinelingan saling mengingatkan. Cocok? Setuju? Kata Nabi kita ini dianjurkan untuk mastatoktum. Saya ulang, mastatoktum, yang mampu ngukur kemampuan diri kita, ya diri kita sendiri. Sebab man arafa nafsi arafa rabbi. Kalau bisa membaca dengan kepribadian sendiri, maka kita bisa baca apa yang jadi kemauan Gusti Ilahi Rabbi. Status kita ini pengajian jadi warga masyarakat Kihiyang, masukkah kita golongan status wong sugih? Apakah fakir? Apakah miskin? Jangan-jangan malah orang duafa. Sebab apa? Banyak zaman sekarang sudah 78 Indonesia merdeka, bahkan sampai sudah ruat bumi, tapi banyak orang lupa diri, lupa dengan statusnya pribadi. Siapa wong sugih? Sugih itu dalam belanja sehari buat beli beras, beli minyak goreng, beli gas LPG, bayar listrik, tuku banyu, nyangoni bocah mangkat sekolah, jatah belanja sehari 300.000 rupiah. Bu, halo. Jatah belanja sehari 300.000 cukup apa luwe? Saya ulang. Jatah belanja buat beli beras, beli minyak goreng, beli sayur, kebutuhan dapur, gas LPG, bayar listrik, nyangoni bocah bekal sekolah. Satu hari jatah belanja 300.000 cukup apa luwe? Luwe. Pancen bener-bener wong wadon desa Kihiyang ki ora kena diajak kompromi. Kula iki lagi belani sampeyan, Bu. Supaya jatah belanjane sampean ki ditambahi. Bener-bener ya. Berarti wong wadon desa Kihiyang jujur, qanaah, bahkan perempuan-perempuan solehah. Tepuk tangan dulu dong. Mantep nih. Kudu bangga wong lanang Kihiyang. Jebule wong wadon-wadon Kihiyang ora gelem ngapusi, gak mau ngebohongin suami. Jadi 300.000 jatah belanja sehari itu lebih. Oke, saya turunin dikit. Jatah belanja sehari 200.000 cukup? Cukup. Oke, 300.000 luwe, 200.000 sedina cukup. Jadi 200.000 sedina buat jatah belanja ping 30 dina, berarti sama dengan 600 ki ngitung kepimen sampai. Ora kerong rewangi aku nemen, Bu.
200.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 6 juta. Yusartina nangarep sorangan banter salah. Jadi dalam sehari belanja 200.000, 1 bulan 6 juta. Maka kalau ada bapak-bapak kepala rumah tangga di desa Kihyang dalam 1 bulan jatah pendapatan dapat gaji di atas 5 juta, itu tergolong kategori wong mampu alias wong sugih. Contohnya kuwu apa kades? Ya kades ya kuwu. Oke, kuwu Zainuddin. Mohon izin Wu, saya mau tanya Wu. Ini memang privacy, tapi ya masyarakat juga kudu ngerti. Maaf ya Wu, kalau gaji kepala desa sebulan itu berapa Wu? Subhanallah, senyumnya ke Zainuddin mencurigakan. Mau dijawab soalnya sebelum jadi ku aja udah sugih Bu. Tadi saya mampir ke rumah, Masya Allah mobilnya swidak rolas. Pating jelegudak kakek nemen, ya Allah. Mobil nganti swidak rolas guys. Berarti sebelum jadiku memang udah sugih. Nah saya makanya mau tanya, gimana Bu? Gaji kepala desa 1 bulan itu berapa Bu? Gimana? 5 juta? Tapi kan karo bengkok kayak Bu. Ngomong-ngomong, kalau DPR ada yang datang yang DPR? Yang mana Pak DPR? Acung dulu. Oh ya, batik merah kaji Daswinto. Terus DPR satu lagi Opak Robert. Subhanallah kaji Robert. Biasanya kalau kaji Robert itu dicas Pak biar nggak robek. Oh robek. Maaf ya DPR. Ini kalau ada DPR datang ke pengajian berarti sebentar lagi harap pemilu. Ya begitulah Pak, kebiasaannya DPR mah datangnya pas lagi harapan pemilu wungkul. Lebar pemilu biasanya kelalen. Tapi bukan DPR kene kono. Soalnya nek kene kan DPR dicas dingin biar nggak robek. Mohon izin Pak DPR, kalau DPR gaji sebulan berapa Pak DPR? Iya gaji 4,5 juta. 4,5 juta, tapi kan plus tunjangan. Kalau DPR gajinya 4,5 juta per bulan plus tunjangan, kadang kita yang diwakilin rakyat kecil nggak punya gaji malah ketunjang-tunjang. Agak beda Pak, tunjangan nama ketunjang-tunjang. Tapi ndak apa-apa, yang penting kita masyarakat sing sehat waras selamat, rezekine sing barokah, rezekine sing gawa manfaat, rezekine sing gawa maslahah. Amin Allahumma. DPR gajinya 4,5 juta plus tunjangan, kepala desa 5 juta gaji per bulan plus bengkoke sekalian, berarti iku kategori wong sugih. Sugih iku sipate kudu seneng sedekah. Wong sugih iku sipate kudu seneng nyah. Wong sugih kudu seneng sedekah, sebab si fakir adalah orang yang sudah berusaha cari pekerjaan tapi
tapi nggak dapat pekerjaan, nggak punya lewian harta, nggak punya lewian warisan, nggak bisa nyambut gawe, iku kategori wong fakir. Miskin siapa? Miskin itu punya pekerjaan tapi gone kerja sedina, hasil sehari nggak bisa mencukupi kebutuhan sehari, itu namanya miskin. Du'afa siapa? Du'afa iku do'if, do'if iku lemah. Jadi wong du'afa iku wong lemah. Lemah apa nih? Kok syahwat? Bener-bener sebelah kanan kiri kira bisa diajak kompromi namanya. Lemah secara fisike, lemah mentale, lemah syahwat. Bisa-bisa nih kepikiran lemah syahwat. Wong du'afa iku lemah mentalnya, maaf, autis, keterbelakangan mental, maaf punten, itu masuk kategori wong du'afa. Tadinya memang maaf nih, mentalnya sehat, tapi tiba-tiba stres hingga depresi berat mengakibatkan gemblung edan alias sinting binti kentir, iku masuk kategori wong du'afa. Ada lagi nih, maaf, mentalnya sehat tapi dari sejak lahir dia cacat, maaf, kakinya buntung umpama, cacat tangannya buntung umpama, atau maaf, matanya buta nggak bisa melihat, itu masuk kategori wong du'afa. Wong fakir, miskin, du'afa sifatnya harus sabar menerima, harus ona'ah, nerima ing pandung, tapi ya kudu tetap ikhtiar semangat. Sing sugih sifate seneng sedekah, si fakir miskin kudu sabar nerima. Saya cerita begini tidak ada ingin membanding-bandingkan status strata sosial di masyarakat, boten. Tapi zaman sekarang banyak orang yang lupa diri, banyak orang yang statusnya kebalik-balik. Kalau berangkat ke kondangan, maaf, sebenarnya pendapatannya masih kategori miskin, tapi nek mangkat kondangan gayane kayak wong sugih. Golane selengen dinggo kabeh, cincin ali-ali sekeong-keong, kalung dawane tekan budel. Bisa wis nganggo jilbab, anting-antingnya nang jabah. Wis jilbaban, anting-antingnya nang jabah ki dicantel nang ngendi, aku lagi mikir. Kadang-kadang aku ya Herman, ya heran. Stylish silakan, fashionable monggo, mengikuti zaman oke, tapi mas tato ngukur kemampuan. Yang namanya mewah, yang namanya glamor, berpakaian itu kan sing penting rapi, nutup aurat. Rajin itu nggak harus glamor, rajin itu nggak harus mewah, rapi itu nggak harus mawi kudu sing berbling-bling. Kira-kira maaf, pendapatannya masih kategori miskin, ya sing mas tato ngukur kemampuan. Terkadang nek mangkat plesir, mangkat hiling-hiling, guayane kaya wong sugih, tapi giliran nampak BLT karo PKH dadakan melarat kabeh. Ini maaf, memang di dalam rizki kita ada hak kita untuk bahagia. Contoh, panjenengan punya rezeki satu hari jatah gaji 1 juta umpama. Kerja apa gue sedina 1 juta? Nek mumpuni mau rasa dibanding karo DPR. Orang gaji paku wajah sebulan aduh karo amplopku sepanggung. Di dalam rizki kita ada hak kita untuk bahagia, tapi tetap kudu mas tato ngukur kemampuan. Kalau masih doyan BLT, masih doyan PKH, ya ora usah memaksakan kehendak utang banggo tuku motor PCX. Ada sing jawab maning. Mumpuni urip-uripku
Motor sing nyetori aku. Ngapain mumpuni ikut campur? Bentar. Kalau masih doyan BLT, masih doyan PKH, jangan memaksakan kehendak utang bank go tuku mobil Avanza. Kirane mau usaha, ya tuku motor sing second dingin ngarane Mas Tato tum ngukur kemampuan. Walaupun di dalam rizki kita ada hak untuk kita bahagia, tapi kita supaya ikut Kanjeng Nabi. Mas Tato tum ngukur kemampuan. Saya ngomong begini Pak, Indonesia niki krisis stres, lagi darurat, wong pada depresi. Kemarin di Jawa Timur 526 suami di Kabupaten Bojonegoro berangkat ke pengadilan agama untuk menalak istrinya secara berjamaah. Gak percaya? Searching di berita Google, lagi rame dibahas. 526, tadinya cuma 374, sekarang naik menjadi 526 suami menalak istrinya secara berjamaah hanya gara-gara mangkel sampai enok alias jelek. Dina-dina dibanding-bandingin karo bojone tanggan. Bu, di dalam Arba'un Nawawi, i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah sampean bagaikan akan hidup selamanya, tapi beribadalah sampean seperti bagaikan arep mati ngesuk. Sampai detik hari ini ternyata mayit-mayit di kuburan, ruh-ruh di alam barzah tiap hari berdoa. Apa doanya mayit-mayit di kuburan? Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah. Begitu keterangan di kitab Tanwirul Qulub. Allahumma ja'al ahli, ya Allah jadikanlah anak keturunan kami min ahlil ibadah, jadi keturunan yang pada rajin ibadah. Itu keinginan mayit-mayit di alam kubur, supaya diberikan anak keturunan yang ahli ibadah. Tapi tidak sedikit gelintir orang pada ziarah ke kuburan, ahli waris pada ke makom ke kuburan, bukannya baca surat Yasin, bukannya maca Al-Quran, malah takono mertogen. Herman saya. Maka maaf punten. Memang kerja itu susahnya luar biasa. Orang zaman sekarang baik Pak, udah jadi aparat negara masih ketahuan pakai judi slot sekalian. Kemarin yang berseragam, gak usah saya sebut dari golongan mana, berseragam satu sektor malah main judi slot. Gak usah yang pakai seragam, wong DPR RI bae Pak, lagi sidang paripurna gitu dolanan judi slot. Saya tahu DPR Dewan Perwakilan Rakyat, tapi rakyat pengangguran judi gak usah diwakilin DPR. Dulu orang judi terang-terangan di pos kamling, pegangnya kitab Toret sing ditata digeret, monine teplek, ta kasut, teplek, ta bedor, teplek, ta kenci, teplek, ta cingi. Ada bapak-bapak protes, lah mumpuni apa? Kiai dilawan. Kiai mah kudu pinter cerita, nggak pinter cerita ora payu. Shallu ala Nabi Muhammad. Memang hari ini kerja susah banget, tapi kami harap sebagai pemuda generasi penerus bangsa, kalau kepingin punya anak soleh solihah,
maka tolong carilah rizki yang baik, rizki yang bersih, rizki yang halal. Saya tanya begini, Bu, Babana, jadi Bapana Sunda, ibu-ibunya Jawa. Ya. Punten Pak, saya mau tanya, sodako saya nopo mboten? Saya, tapi gone sodako ternyata dari hasil duit korupsi. Maaf, ibarat wudhu tapi pakai banyu uyuh. Kira-kira wudhunya sah mboten? Wudhunya sah mboten? Mboten sah. Anak kita ngaji di pesantren, saya tapi antu kayak ngemodalin ngebiayain anak mondok di pesantren dari hasil mindah patok tanah tetangga. Gak mungkin menjadikan anak soleh-solehah. Karena innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada manusia yang bertaubat, dan Allah cinta kepada manusia yang menjaga kesucian diri, baik kesucian pikir, kesucian pribadi, apalagi kesucian bab rezeki. Maka hari ini masyarakat di Kihiyang rata-rata seorang petani. Yang jadi petani gak usah cilik ngati, yang jadi DPR gak usah pada GR, yang jadi kuwu orang usah menggebu-gebu. Jadi polisi angker menteng kelek ning tengah gili, hati-hati malaikat saben detik mentelengi. Yang jadi tentara ingat dunia sementara. Yang jadi mumpuni, yang jadi mumpuni bisa ngomongi kudu bisa ngelakoni. Ajajar koni bisa ngajar, bisa ngelakoni. Salah kula karo belajar ngelakoni. Yang jadi petani, pedagang, kuli bangunan, tukang rongsok ibaratnya, itu bukan pekerjaan nista. Saya ulang. Entah petani, pedagang, kuli bangunan, tukang deres sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangan duit rakyat, baru yang disebut nista. Kenapa saya ngomong begini? Kanjeng Nabi dawuh di dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 bahwa Kanjeng Nabi mengatakan afdalul mukasabi az-zura'atu, seutama-utamanya pekerjaan adalah menjadi seorang petani. Saya direwangin, Bu, biar saya juga ngajinya semangat. Aduh sekang Cilacap Jawa Tengah tekan mene, Bu. Niki kudu direwangi. Ngajinya mau sampai jam berapa nih? Jam berapa? Jam 2. Jam 2 subuh apa 12? Jam 2 subuh? Masya Allah. Saya naik jam 9, turunnya jam 2 subuh. Berarti ngajinya 4 jam. Ya Allah. Emang ada Pak Kiai ceramah sampai 4 jam? Bentar, saya mau cari pembelaan dulu nih. Mohon izin Kiai, ngapunten Kiai, para jengan, para ustadz, para guru-guru kami. Apakah sebelum saya di Kecamatan Binong aya pengajian Kiai mubalighah ceramah sampai 4 jam? Ada Kiai? Jangan jadi tukang kompor sampean. Kiai baru senyum bae udah jujur. Sengarepan bayari aku. Ngapunten ku Zainuddin, di desa Kihiyang ada Kiai ceramah sampai 4 jam, ada. Senyumnya Pak Ku mencurigakan. Ini senyuman ngebelain warganya soalnya. Arab dijawab anak ketara ngapusi mumpuni, dijawab ora kuatirnya syukur dipilih maning. Ada di sini Kiai ceramah 4 jam, ada. Ada. Kiai siapa? Saha? Nyong. Mumpuni. Ceramah 4 jam. Iku ngundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa minallahumma sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa
Panti tabapur ge. Sampean disiapna nang burining nyong ge kon ngiringi nyong. Ana sholawat ora langsung ditabuh nyambut gawe. Maulaya salli ala habibikal Mustafa salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba Maulaya salli ala habibikal Mustafa salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba Walilan taka Muhammad wa Aba Bakar Siddiq khairu siddiqi siddiqi sayyidil khulafa narju min fadlil maula an'im lana bi shifa maulaya salli ala habibikal Mustafa salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba Wadilan taka Muhammad Umar ibn al-Khattabi mubasyiran bil jannah wa bil adli syaghira narju min fadlil maula aslih bihi halana maulaya salli ala habibikal Mustafa salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba Wadilan taka Muhammad Utsman ibn al-Affani kanzul haya wal iman wa mushtaka du'afa narju min fadlil maula iqbi hawaijana maulaya salli ala habibikal Mustafa salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba Wadilan taka Muhammad Irman Ali Haidara sirah nabiyil wali wa sayyida syurafa narju min fadlil maula farrij bihi hammana maulaya salli ala habibikal Mustafa salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba sallu ala nabi Muhammad Alhamdulillah begini kan semangat ditabuh sampai jam berapa tadi? Jam loro subuh apa rolas bengi? Jam loro subuh. Subhanallah, iki grup rebananya namanya grup rebanan apa niki? Dalam Habuba dari Citra Jaya. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong buat pemuda kita.
Terima kasih ku Zainuddin panitia telah mengundang Habubah dari Citra Jaya. Alhamdulillah. Ini saya sawer dulu biar tambah semangat. Sami-sami. Giliran nampak saweran nampaknya banter. Ada sholawat enggak langsung ditabuh. Punten Pak DPR Paku Kiai Romo Kiai panitia, saya ini senang nyawer santri. Ini santri ya? Ya santri tapi rada tua sitik. Santri itu belajar mendawamkan sholawat. Namanya santri lagi belajar ta'alum teng pondok pesantren, lagi belajar istiqomah dalam melantunkan sholawat. Ketimbang bocah nom-noman saiki pada nganggo budaya western, budaya barat. Apalagi kita sedang digempur oleh budaya Cina yaitu namanya TikTok. Gak usah sih nom-nom lah. Saiki bakeh nenek-nenek nini nganggo legging. Nini leggingan nang ngarep HP kerenggut. Sing guyu berarti kulina. Ini nini nganggo legging. Nang ngarep HP kerenggut. Ketimbang pada TikTokan kan mending Nabi rebana, tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaat. Sepina lagi tepuk tangan dulu buat santri-santri dari Kecamatan Binong. Alhamdulillah yang keprok bisa berangkat haji kabeh. Pengen berangkat haji? Pengen berangkat haji? Udah daftar belum? Astagfirullahaladzim. Jadi pingin berangkat haji tapi belum daftar. Jadi judulnya mau kepingin wungkul. Ya apa lah. Mudah-mudahan bisa jadi Zuyufur Rahman Al-Mubarakun. Jadi tamu agungnya Gusti Allah. Bisa ziarah Mekah Madinah. Bisa jadi Bapak Haji Ibu Hajjah. Amin Allahumma. Maka Kanjeng Nabi mengatakan di dalam kitab I'anatul Talibin, dijelaskan di dalam juz 2 bahwa afdalul mukasabi az-zura'atu, utama-utamanya pekerjaan adalah seorang petani. Petani Bu. Padahal Kanjeng Nabi adalah saudagar. Kanjeng Nabi rikala kecil derek dados pengembala kambing. Waktu remaja ikut paman jadi pedagang. Harusnya Kanjeng Nabi membuat hadis, pekerjaan yang paling utama kudune pedagang. Tapi dengan hadis tadi dijelaskan di dalam I'anatul Talibin, artinya rupanya betul Kanjeng Nabi adalah kekasihnya Gusti Allah. Kanjeng Nabi adalah manusia yang adilnya begitu luar biasa. Kanjeng Nabi tidak belani pekerjaannya sendiri. Justru Kanjeng Nabi menjadi seorang pedagang karena diniatkan mendistribusikan hasil dari pertanian. Maka kenapa Kanjeng Nabi betul-betul di dalam hadisnya menyampaikan bahwa afdolul mukasabi, seutama-utamanya pekerjaan az-zura'atu, seorang petani. Yang kedua, seorang pedagang. Yang ketiga, seorang kuli atau buruh atau ahli profesi. Dan yang keempat, justru yang terakhir adalah pekerjaan menjadi seorang pejabat negara, pelayan pemerintah, abdi negara. Nomor 4, petani nomor 1, presiden nomor 4, petani nomor 1, gubernur nomor 4, petani nomor 1, camat nomor 4, petani nomor, bupati nomor, petani nomor, DPR nomor, petani nomor, polisi nomor, petani nomor, lurah nomor, kuwu nomor, petani nomor. Nek wis cerita kayak gini Bu, aku secara urusan karo amplop Bu. Saya nggak urusan pokoknya kuwu arep motong amplop ya terserah. Arep ora dibayari mah enggak silahkan. Angger wis durung bayar ngarang maning
Untuk kamen aku berang ngerti di amplop ya para bak kurang ngerti. Sallu ala Nabi Muhammad. Maaf ya Bu. Tadi kemudian karena zikir sambil ngebatin ke bocah kelalen orang ngerti sini ke amplop aku. Soalnya ternyata menjadi seorang petani diutamakan oleh Kanjeng Nabi, pekerjaan yang paling nomor siji, karena ternyata nandur-nandure petani adalah menjadikan sodakoh, kata Nabi. Saya ulang nih. Kenapa petani dijadikan pekerjaan yang nomor hiji? Karena Kanjeng Nabi mengatakan tanam-tanamnya petani, nandur-nandure petani, dadekno sodako. Nandur pari di grumut wereng, berarti petani sodako karo wereng. Nandur jagung di pangan manuk, berarti petani sodako karo manuk. Nandur boleh di pangan tikus, berarti petani sodako karo nandur petani dadekne sodako. Maka ternyata pekerjaan yang paling utama memang seorang petani. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Tapi sekeren-kerennya menjadi seorang petani, anak-anak kita generasi bangsa Indonesia tahun ini gak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani. Kenapa dan mengapa anak-anak kita gak mau menjadi petani? Pertama, anak kita lahir di zaman IT yang kepinginnya hanya pakai skill otak, gak harus pakai otot, gak harus pakai tenaga, hanya duduk di kursi tapi menghasilkan duit. Ini faktanya Bu. Yang kedua, jadi petani harus ulet. Menjadi petani kudu prihatin. Petani harus punya skill mengolah tanah. Ngerumat tandurannya gak mudah, cari pupuknya terkadang susah, bareng panen malah didol payune. Pertanyaannya, di mana peran pemerintah? Terus kalau begini saya ceramah udah ketar-ketir saya. Terus ngalamat jamplop bablas. Begini. Saya tidak pernah ceramah menyudut-nyudutkan pejabat apalagi pemerintah. Justru setiap saya pengajian kita cari solusi bareng-bareng. Seperti ini, contoh, ada yang kadang-kadang ngeritik masyarakat. Saya bukan warga situ, tapi saya terkadang disuruh sama panitia ataupun orang supaya umpama nih, jalannya aspale bosok kabeh. Jangan hanya menyalahkan pemerintah Ibu. Contoh saya mau tanya gini, punten Bu, di Kihiang ada yang nerima BLT ada? Ada yang nerima PKH ada? Nah, selama masih menerima BLT, selama masih menerima PKH, itu duit APBD dari desa, separohnya itu digunakan untuk mendistribusikan dari PKH BLT yang diterima masyarakat. Jadi selama sampai nerima BLT PKH dalane bosok we memper. Yang kedua, jalan rusak itu kita cari solusi. Tanya dong sama kubunya. Umpamanya di sini mah dalane halus kabeh. Umpama nih, jenengan tanya sama RT-nya, tanya sama kubunya, boleh tanya sama Pak Camat. Di sini camatnya ada dua, Camat Compreng sama Camat Binong. Tanya, Mat, Mat Pak Camat maksudnya. Mat, Bu, ini jalan kok butut baik. Kenapa ya Bu? Apa karena memang ini dalam desa, dalam kecamatan, dalam kabupaten, dalam provinsi, dalam nasional, apa dalam bayi? Yang kedua, ini jalan udah pernah dijandanin kok rusak baik ya Bu? Apa karena cuacanya ya Bu? Apa kurang drainase ya Bu?
Apa muatannya melebihi kapasitas apa ya Bu? Apa masyarakatnya yang kurang menjaga? Apa tanahnya yang labil? Apakah tanahnya memang tanah bergerak? Apa memang struktur konstur tanahnya memang ini jalannya memang susah dibangun ya Bu? Anda tanya sama pemerintah. Jangan hanya menyudutkan, termasuk makin ini saya sampaikan. Adanya pemerintah nanam kelompok tani di masyarakat, adanya irigasi, betul? Ini maaf sedikit saya cerita. Cilacap adalah salah satu kabupaten terluas provinsi Jawa Tengah. Dan kami Cilacap itu pernah menjadi lumbung tani nasional. Karena memang lumbung padi kami pernah juara 1 tingkat nasional paling bagus dan paling banyak untuk masalah bab pertanian di wilayah padi. Tapi Pak, pemerintah niku ya memang saya udah buat irigasi tuh. Dibikin irigasi baik pakai jembatan layang ataupun dari ngodek tanah, ngeduk tanah, bikin kali dan lain sebagainya, bikin drainase. Tapi ternyata dari pemerintah juga ngasih sosialisasi. Kalau 1 tahun panen padi 3 kali, maka diharapkan 2 kalinya adalah padi dan 1 kalinya adalah palawija. Karena ternyata ketika tanah selalu dipaksa untuk menghasilkan, tanah itu panas. Maka jangan salahkan, gampang terserang wereng dan lain-lain. Sehingga akhirnya dari pemerintah ngasih bibit tuh. Ada bibit kacang hijau, bibit kedelai. Ada juga petani yang nakal, udah nerima bibit kedelai, udah nerima bibit kacang hijau, malah dijual sekalian. Sebenarnya pemerintah pun baik Pak, cuma terkadang kurang sosialisasi. Di negara-negara maju, contohnya Jepang, antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Saya diundang sampai negara Taiwan, gak usah tanya pakai bahasa apa, bahasanya xie xie, ni hao ma, mahao ni. Saya diundang di negara Taiwan dan saya disuguhkan di restoran halal di sana. Tetap antara daging dan sayur, mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Di Australia antara sayur dan daging tetap mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Maka kemarin petani di Washington DC Amerika Serikat protes kepada pemerintah. Apa kata petani di Amerika Serikat? No farmers, not a country. Bahasa Cilacap asli tuh. Ketawanya sampai nggak percaya nemen ya Allah. Kata petani di Washington DC, no farmers, kalau nggak ada petani, not a country. Tidak mungkin terjadi adanya satu negara. Kenapa sampai petani ngucap begitu? Karena ternyata katanya pemerintah mau mensubsidi pupuk, nyatane masyarakat petani arep tuku pupuk kudu nganggo kartu tani. Niatnya bagus pemerintah bikin kartu tani itu supaya masyarakat petani sing sugih ngerti mana pupuk bersubsidi, mana yang tidak, mana pupuk sing gowong ora duwe, mana sing pupuk sing dituku nang wong sugih. Cuma terkadang pemerintah kurang sosialisasi, pemerintah lupa rata-rata petani iku wong tua-tua, wong kluthuk zaman bahola. Terkadang zaman dulu Bu, bukan zaman dulu aja, petani zaman sekarang lah wis tua-tua arep tuku pupuk kudu nganggo kartu tani, arep tuku pupuk nganggo aplikasi. Arane wong ta barang ngerti aplikasi di panganan apa. Jadi niatnya bagus tapi kurang sosialisasi. Maka maaf nih, setandur-tandure petani iku ndadekna sedekah. Maka sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa titel jabatan tertinggi di dunia ini adalah mangan. Mangan cara kene apa? Madang. Apa maning? Mangan. Sunda, bahasa Sundane halus tuang. Wadok. sebelah kanan ki mancing emosi banget kan, mau yakin nang wadok barangan.
Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan jabatan titel tertinggi di dunia ini adalah mangan. Sebab apa? Orang mangan ya lemes. Orang mangan lem. Banser bisa ngadek ngeyir mau nembe mangan. Lama lagi banser lagi meteng 8 wulan setengah aja. Nembe mangan mau seneken tok telu. Sebegitu dhaif kita manusia. Pak polisi pakai seragam ganteng, gak mangan lemes. Pak babinsa ganteng gak dahar lemes. Mumpuni ceramah morot-morot mau nembe mangan gak mangan. Ora isa morot-morot gini ceramahnya. Lemes. Wong Islam ora mangan, salat bisa ngadeg. Bahkan orang Indonesia punya semboyan, kalau belum makan nasi namanya belum waduk maning. Nek durung mangan segara, nek durung mangan waduk. Nek durung mangan sega, arane durung mangan. Lah Pak Presiden makannya nasi dasarnya dari beras dari gabah, singandur gabah petani. Berarti ternyata sampai presiden pun sing disodakoi, ternyata Pak Presiden dar nasi, Pak Presiden disodakoi nang petani. Tepuk tangan dulu dong. Bentar ambekan dulu saya. Nandure petani dadekno sedekah. Inilah kenapa Kanjeng Nabi membela kita masyarakat yang pekerjaannya menjadi seorang petani. Maka yang udah jadi DPR nggak usah kecewa begitu, Pak. Pak Robert kecewa banget ya Allah. Apa saya nggak nyalon jadi DPR ya? Dari petani macul di tadi. Nggak usah bingung begitu Pak DPR. Yang udah jadi DPR, jadilah DPR yang jujur. Yang jadi kuwu, jadilah kuwu yang jujur. Yang jadi polisi, jadilah polisi yang jujur. Yang jadi tentara, jadilah tentara yang jujur. Jenengan udah pokoknya sholat 5 waktu, ora korupsi, cukup gitu. Saya ulang. Enggak usah mau sholat tahajud Pak. Biar yang sholat tahajud para kiai. Kita sih ngomong beneran Pak. Oke dadi umarok, dadi pejabat, wis cukup sholat 5 waktu, sholat Jumat. Jenengan ora usah mau jatah puasa Senin Kemis. Ben yang puasa Senin Kemis kiai baik. Kuwu DPR sholat 5 waktu, sholat Jumat, ngelakoni dadi jujur, dadi wong sing ora gelem korupsi, wis cukup. Wis kayak getok bae wis cukup. Makanya Baku, saya ini berulang kali dicalon-calonin jadi DPR, Pak Robert, Pak Kaji, siapa ya? Das Winto. Pak Sekcamnya dateng gak nih Sekcam Bino? Oh ada, oke Pak Sekcam ya. Yang jadi sekretaris camat, ada camat comot. Kalau camat Compreng mah udah sering ketemu saya. Mana nih dateng gak nih Pak Camat Compreng? Iya sebelah sana ya Allah. Ketemu lagi nih Ki Pak Camat. Kalau belum mau udah tahu modelnya saya ceramahnya memang begitu. Maaf ya anu. Tenang Pak Camat Compreng, nanti amplopnya saya bagi 2. Ya Pak Camat amplopnya saya isi nih. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya nggak pernah kepikiran ingin terjun ke masalah partai politik. Walaupun saya ini berulang kali kemarin saya dicalonkan di DPR RI, saya nolak. Biar Pak Robert sama Kaji Daswinto sing jadi DPR. Kalau beliau jadi DPR udah pernah jabat nih, mau nyalon lagi mana? Beliau DPR Dewan Perwakilan Rakyat, saya DPR Durung Payurabi. Puas. Sampai kemarin saya masuk survei Pak, calon kandidat Bupati Cilacap, saya ketawa sampai kepingkel-pingkel.
Le bocah kencur wingi sore minyak belek lancung ora gepeng. Masuk survei saya, Pak. Hanya gara-gara saya punya masa, punya jamaah banyak, saya dicalonkan kandidat calon Bupati Cilacap. Entah siapa yang nyalonin, tapi ternyata ada yang milih 0,25%. Saya nggak punya pikiran ingin terjun ke partai politik. Kenapa? Saya pikir begini. Sebegini banyak satu lapangan desa Kihiyang kumpul hanya gara-gara kepingin ngaji ketemu dan kepingin meriksani weruh tonggos untune mumpuni. Saya yakin jenengan plus penasaran malam ini. Kenapa penasaran? Background di belakang saya adalah saya mumpuni ini seorang santri. Coba kalau saya datang sudah ada partai politik yang melekat di dalam diri saya, mungkin hari ini Anda tidak secinta malam ini kepada mumpuni. Betul? Tapi Pak Robert nggak usah kecil hati kalau kajidas minto. Nggak apa-apa jenengan ikut partai politik. Harus dari kalangan kita ada yang mewakili di DPR. Harus ada yang mewakili menjadi seorang umaro. Kenapa seorang pejabat harus berangkat dari seorang santri? Kalau santri cuma ngerti fikih tapi nggak mau melek dengan keadaan zaman, bahaya. Bisa jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk. Maka kata Syabdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Gunyah, santri itu punya 3 landasan ilmu. Yang pertama, ilmu ulama, nafsu syaraf, atif, tafsir, fikih, melotok namanya santri. Tapi yang kedua, santri harus siasatul mulki, melek dengan keadaan zaman. Contoh di belakang saya ini namanya alat rebana, Pak. Kita baca sholawat, nggak usah dipiringi alat rebana, udah indah namanya baca sholawat. Tapi kenapa harus diiringi alat rebana? Ini mengikuti zaman. Kita harus betul-betul balance dengan keadaan. Kalau kita sampai dikalahkan oleh budaya orang-orang barat, kita nggak punya identitas, bahaya. Maka adanya alat rebana adalah salah satu bentuk santri itu melek dengan keadaan zaman. Jangan salah, namanya santri itu banyak yang juara internasional sampai olimpiade sains. Banyak anak-anak santri dari pondok-pondok pesantren. Sebab apa? Harus siasatul mulki. Tapi ya bahaya kalau nggak ngerti bab fikih. Hanya ngerti melek keadaan zaman, cuma ngerti politik, kok sampai nggak tahu yang namanya bab fikih. Hanya akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan. Halo, halo. Saya ulang nih. Cuma ngerti fikih tapi nggak mau melek dengan keadaan zaman, siap-siap hanya akan jadi bonekanya orang berpolitik busuk. Dan sebaliknya, hanya ngerti politik, nggak mau ngerti apa itu pendidikan dasar agama, siap-siap hanya akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan. Siapa gerandong-gerandong di masa depan? Anak aspal diuntal, wesi dilek, semen diuntut, jembatan dikerikiti, sampai kadal diuntal. Kenapa kok sampai rakus korupsi padahal makan hanya pakai nasi, sayur tempe, sayur kangkung aja perut kenyang? Kenapa harus korupsi? Karena nggak tahu ilmu. Singapura negara secuil, tapi kenapa Singapura bisa jadi negara maju? Karena orang Cina di Singapura sangat-sangat takut sama orang Melayu asli Singapura. Ada yang ditakuti, maka negaranya maju. Cina negara terpadat di dunia. Saking padatnya mampu menjalankan menjadi misi negara maju karena di Cina pejabatnya ketahuan korupsi langsung dihukum mati, maka negaranya maju karena ada yang ditakuti. Tapi di Indonesia kenapa belum bisa jadi negara maju? Karena di Indonesia jarang yang ditakuti. Pejabat dilantik di bawah kitab suci Al-Quran, tapi setelah jadi pejabat tetap korupsi. Berarti kan Indonesia Al-Quran berat diwedeni. Maka santri memang harus ada yang betul-betul menjadi umaro. Santri-santri kita yang di pondok pesantren sudah punya dasar ilmu ulama, harus ngerti siasatul mulki. Sebab maaf punten ini Bapak Ibu, yang namanya miftahul hidayah, kuncinya petunjuk ala ilmul nafi'ah.
ilmu yang manfaat adalah kuncinya petunjuk. Sedangkan turunnya hidayah, ilmu yang manfaat adalah salah satunya sanad ilmu yang runtut, yang jelas. Kenapa anak kita harus mondok di pesantren? Walaupun cita-citanya jadi presiden, walaupun cita-citanya jadi gubernur, jadi polisi, jadi tentara, harus di pondok pesantren terlebih dahulu. Supaya apa? Anak sing diwedeni. Saya ulang, ada yang ditakutin. Kalau seorang santri lulus dari pesantren, ketika kelak jadi seorang DPR, korupsi, minimal kemutan sama alma mater pondok pesantrennya, minimal ingat sama gurunya. Kalau udah ingat sama gurunya, nggak mungkin dia tuh mindak barang awon. Ini maaf, jangankan sekelas pejabat yang korupsi, jangankan oknum pemerintah yang pada korupsi, masyarakat dikih yang baik, wong Islam tapi ora sembayang. Anak dheweke ngerti inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Dheweke ngerti nek ora salat ora bisa manjing sorga. Tapi kenapa tetap ngakune Islam ora sembayang? Karena orang ngerti ilmune. Kalau tahu ilmunya salat, gak mungkin dia ninggal salat. Pejabat ngerti korupsi niku wasariku kelalen. Namanya pejabat, namanya nyolong. Pencuri lanang, pencuri wadon wajib tangannya kudu dipotong. Pejabat pun ngerti namanya nyolong niku pegawaian dosa, tapi tetap nyolong karena nggak ngerti ngilmune. Nek ngerti ngilmune menjadi seorang pejabat, orang mungkin nyolong. Semanten ugi wong Islam ngerti nek ora salat ora bakal manjing sorga. Tapi kenapa esyake wong Islam ora gelem salat? Karena orang ngerti ngilmune. Nek ngerti ngilmune salat, orang mungkin ninggal salat. Nek seorang pejabat ngerti menjadi pejabat niku apa ngilmune, orang mungkin korupsi karena ngerti ngilmune menjadi seorang pejabat. Inilah kenapa panjenenganipun Bapak Zainuddin selaku kepala desa nyuwun idi pangestu kepada panjenengan semua. Wisatanya mantep. Ini wisata desa. Betul. Taman. Ya berarti kan tempat wisata desa juga. Tempat wisata desanya oke. Pembangunan secara mentalnya, masalah pendidikan nyuwun didukung oleh panjenengan. Masalah bangun bab materi insya Allah Pak Zainuddin ahlinya. Tapi membangun mental itu yang lebih penting. Ibarat begini, di dunia ini tidak ada senjata berbahaya. Gak percaya? Tanya sama Pak Polisi sama Pak Tentara. Napa niku pistol? Napa niku bedil? Anu Pak Polisi bawa pistol nggak? Bawa. Pak Tentara bawa bedil? Oh nggak bawa. Oke. Gimana? Saya tanya Pak Polisi ngapain sampai niku campur? Nggak ada di dunia ini senjata yang berbahaya. Napa niku nuklir? Nggak lagi rame di Jepang. Ternyata limbah nuklir dibuang ke laut. Gak ada senjata yang berbahaya. Napa niku bedil, napa niku pistol, napa niku pedang. Gak ada senjata yang berbahaya. Karena yang lebih berbahaya adalah orang yang menggunakan senjata kalau gak didasari iman takwa. Maka polisi tentara kudu seneng pengajian sekarang. Pak Polisi, Pak Tentara, masyarakat kudu meniteni dan menengeri. Kalau ada tentara polisi kok demen pengajian, berarti polisi dan tentara yang supel, humble. Tepuk tangan dulu buat polisi dan tentara. Soalnya polisi tentara tiap hari berkecimpung megang yang namanya alat senjata, memegang kewenangan sebagai aparat negara. Kalau mentalnya nggak sehat, gampang dor tapi nggak tanggung jawab. Ini yang saya maksud. Bahwa membangun masalah mental itu yang jadi PR kita bersama. Hari ini anak-anak kita gak mau yang ada jadi petani. Sebab jadi petani ruwet, prihatin, kudu tekun. Maka sudah semestinya ketika ingin punya generasi yang baik, kita harus membangun mental orang tuanya terlebih dahulu dengan sehat. Sebab nopo? Kanjeng Nabi ngendikaken bahwa orang tua wajib memberikan warisan kepada anaknya. Tapi warisannya bukan sertifikat, bukan masalah tanah, bukan berbentuk rumah ataupun
mobil Pajero. Haji Zainuddin lagi WhatsApp chattingan nama istrinya. Istrinya sebelah mana istrinya? Oh iya lagi chattingan bener. Gak apa-apa lanjut aja, lanjut aja Bu. Ngundang tapi orang ngaji. Gak apa-apa yang penting udah bayari gitu katanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Begini Pak Bu, masalah ruat bumi. Kalau ngeruat bumi itu biasanya ada sedekah bumi ya. Di sini nyebutnya sedekah bumi apa ruat bumi? Sedekah sendiri, ruat sendiri. Oh, sama aja. Oh, kalau di tempat saya ruat bumi, sedekah bumi itu biasanya bulan Muharram. Bulan Muharram malah ngepasi tanggal 10-nya. Karena ngendikane Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa walau bisikit tamri, orang di tanggal 10 Muharram itu dianjurkan untuk bersodakoh walau bisikit tamri, walaupun pakai separohnya buah kurma. Cuman punya kurma satu, kok tanggal 10 Muharram disuruh disodakohkan, yang separoh disuruh dimakan sendiri, separohnya lagi disuruh disodakohkan. Gara-gara inilah kenapa orang Jawa kalau tanggal 10 Muharram ada ruat bumi, sedekah bumi, yaitu sedekah dengan hasil pertanian. Makanya kalau di tempat saya ruat bumi itu biasanya tanggal 10 Muharram, ngepasi pas lagi hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Tapi ternyata ini ruat buminya sinambi sedekah bumi plus ngiras irus taruh ngiris, kan ngiris juga, ngiris lemper ya kan, ngiris apem, ngiris apa lagi? Ngiris bumbu, ngiris ayam, ngiris apa lagi? Tahu. Oh ngiris bolu, oh snacknya isinya bolu. Alhamdulillah, ada yang nggak kebagian snack? Makanya berangkatnya singgasi. Oh ada, walaupun nggak kebagian snack tetap rezeki yang barokah. Jauh mana sama saya? Saya Cilacap Bu. Jenengan jauh mana? Sudah. Subang. Ini juga di Subang saya ngaji. Oh Subangnya Subang kota. Oh orang kota. Ya Allah. Gayane. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngajinya ini sampai jam 2 subuh nanti. Nanti sampai Subang kota jam berapa sampean? Oh jam 8 pagi sekalian sholat duha nih, alhamdulillah ya. Ini ikhlas ngajinya sampai jam 2 subuh. Betulan? Estu? Tuku aci diwadai gelas, mangkat ngaji atine ikhlas. Sabar buang nyekel rebana sono sing rasa sabaran ibune. Ini lagi ngemat-ngemat nang dingin. Gila gua apa ya kayak gue. Ora sabaran. Tenang, sabar. Biasa ibu-ibu kayak gitu Mas, di mana-mana nggak sabaran. Udah ditabu-tabu, wis disawer, sing ngawer aku sing resek sampean. Sabar. Tuku peci karo tuku pulas, berkah ngaji awak lemu anake rolas. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin.
Desa Kihiyang, Desa Kihiyang, desane berkah. Amin, amin. Duwe kuwu ahli ibadah. Nginum jamu dicampur cengkeh. Bojone kuwu awake lemu gelange. Saiki bojo-bojo pejabat pada pinter. Nek kaji ngaji karo mumpuni gelange diprotoli kabeh. Ya ora apa-apa, aman, ora gelangan ya Bu. Aman alhamdulillah. Umpamane gelangan ora apa-apa Bu. Anak tanggane gelange akeh, mungkin karena celengan. Celengan. Oh, memper gelange akeh wong anake telu. Sing barep nembe kuliah karo mondok. Nomor loro MTS karo nang pesantren. Si nomor telune malah nembe MI wingi nembe lebar disunat. Pantesan bojone ku gelange akeh anu celengan. Celengan. Wong iku pikirane sing husnudon, pikirane sing apik, dene nasib apik nampek marang awake dewek. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini ngajinya sampai jam 2 subuh kan? Ya takon tok aku. Genah naben sampean lebih mantep. Anak kita nggak mau jadi petani. Iyalah. Kok hidupnya serba enak zaman sekarang. Konuri perkasa yang nggak mau. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa saya ngucap Sayyidina Ali? Karena ternyata Kanjeng Nabi sampai bilang begini. Ana Madinatul Ilm wa Ali babuah. Kalau saya adalah kotanya ilmu, maka Ali adalah pintunya. Sayyidina Ali niku memang terkenal cerdas, tangkas di dalam mikir. Sampai Sayyidina Ali titip pesan, orang tua kalau mewariskan harta kepada anak ya bagus. Tapi warisan yang terbaik orang tua kepada anak bukan sertifikat tanah, bukan berbentuk mobil Pajero, tapi sertifikat yang paling bagus buat warisan kepada anak yang pertama al-hilmu. Saya ulang, al-hilmu, arif bijaksana supaya anak tahu posisi dan tahu penempatan. Anak sekarang sekolahnya sampai kuliah, mau ngaji bab apa baik silakan, mau ngilmu dari western budaya barat ataupun ilmu Cina monggo, ngilmu Itali silahkan dipelajari. Tapi kurang etis kalau insinyur sampai menyalahkan metode pendidikan orang-orang tua kita zaman dulu. Orang tua kita zaman dulu memang gak sepenuhnya betul, gak sepenuhnya salah. Contoh nih, orang tua kita ngedidik anak pakai bahasa tasawuf. Nok, ajan jagongi bantal. Nek jagongi bantal, mengko bokonge wud. Jebule kembar ya karo onen-onen nang Cilacap ya. No kajan jagongi bantal, nek jagongi bantal mengko bokonge wudune. Ini takut ada orang Sunda nggak tahu bahasa Jawa, saya translate pakai bahasa Indonesia. Anu neng jangan bahasa Sundanya ngedudukin naon? Neng jangan ngadiukan anggel betul. Ini saya lagi belajar pakai bahasa Sunda. Neng jangan ngadiukan anggel. Iya, nek bahasa kan ada ngadiukan, ada calik, ada duduk, ada ngadiuk. Neng jangan ngadiukan anggel. Ulah
Neng ulah ngadiukan anggel. Salah kalau ngadiukan anggel maka bujurna, bujur apa busur? Busurnya bujur, maka bujurna bisulan. Bahasa Sundanya begitu tuh. Ya lo ngomong bahasa begitu aja sampai tenaga dalam keluar semua tuh tadi. Neng ajan jagongi bantal, nek jagongi bantal bokonge wudunen. Itu bukan tahayul, itu bukan mitos. Ini namanya pendidikan muqtadul hal. Saya ulang, muqtadul hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Ibarat begini nih, ini kursi, wah disiapin nama Kubu Zainuddin, mantep banget nih. Kursinya kayunya kayu jati, sofanya empuk dicalikin. Calikin. Saya ulang. Ngomongnya campur Sunda jadi belepotan kayak bahasa planet Mars. Kayunya kayu jati, kursinya ini sofa enak didudukin. Didudukin. Enak dijagongin. Maka mumpuni ngaji di kursi sofa supaya nyaman, ngajinya enak, ngajinya suwe. Politik ini. Kursi politik. Makanya nggak saya dudukin lagi. Soalnya belum didudukin aja jenengan ngaji mintanya jam 12 subuh. Apalagi kalau didudukin politik nih Bu. Tapi mumpuni jagong di kursi sofa nyaman, sampean pun begitu. Tapi senyaman-nyamannya kursi sofa dijagongi, giliran kewan cacing yang suruh duduk di kursi sofa. Kira-kira cacingnya cepet mati apa awet urip? Cepet mati. Wong apa? Bukan digebuk. Jangankan digebuk, jangankan dijagongi, cacing ditaruh di kursi, ini mestinya cepet mati, udah gonggonane. Ya lo pakai tenaga dalam bener aku ceramah. Bisa-bisa nih bener nyambung nemen. Saya ulang. Nih. Saya sampean duduk di kursi sofa mestinya enak. Karena apa? Memang panggonane Bu, tempatnya kita memang jagung nang kursi sofa. Jangankan di kursi sofa, jenengan duduk praktis, bokong yang lemprak sekliatis. Di situ beket mau sejam punjul be sampai menang lah pamanin kon jagung nang kursi sofa. Nyaman nggak? Nyaman, karena memang tempat kita Bu. Tapi senyaman-nyamannya kursi sofa dijagongi menungsa, giliran kewan cacing disuruh duduk di kursi sofa. Jangankan digebuk, cuman ditaruh di kursi sofa aja cepet mati. Sebab apa? Bukan tempatnya, duduk panggonane. Kayak gue Yusartina. Gemes aku ngaji karena wong Subang kene. Oke, itu baru gambaran satu, karena masih ada yang belum paham. Saya lanjutin masalah bantal dijagongi bokong. Neng, ulang ngadiukan anggel. Nok, kepriura biasa bae, wong sampean diceramai nurut-nurut kayak kira paham kok. Gemes aku karo sampean. Ceramah kawit mah ora paham-paham jebule, nang ngarep dewek ora pahaman. Neng, ajan jagongi bantal. Nek jagongi bantal bokonge wudunan. Ini bukan mitos, ini bukan tahayul, tapi muqtadul hal, menempatkan sesuatu ya sesuai porsinya. Bantal memang benda, tapi bantal tempat istirahatnya kepala. Kepala itu bahasa Indonesia. Bahasa alus Sundanya mastaka. Bahasa halus biasa sirah. Bahasa kiyang sini apa? Baru pertama ini ada pengajian jamaah ngendas-ngendasna bunai iki nembe anake. Modele wong kihiyang bancen. Kepala
organ tubuh yang sangat penting. Saking pentingnya ini kepala. Orang yang paling penting di desa Kihiang namanya kepala des. Kepala des, bukan dengkul desa. Orang yang paling penting di sekolah namanya kepala sek. Kepala sek, bukan model sekolah. Bahkan kita masih bisa disebut manusia sebab masih ada kepalanya. Bukti nyata tengah malam Kuwu Zainuddin kerawuhan tamu. Ada yang ketok-ketok pintu jam 12 malam, baru dibuka pintu nenang Kuwu Zainuddin. Maaf, tamunya sikile buntung. Maaf, tangannya juga buntung. Maaf, matanya juga buta. Setelah Pak Kuwu melihat tamunya disabilitas, orang duafa, akhirnya dipersilakan masuk oleh Pak Kuwu, dikasih makanan, dikasih minuman, bahkan oleh Kuwu Zainuddin tamunya yang disabilitas dikasih sodakoan. Kenapa? Karena Kuwu Zainuddin terkenal Kuwu yang dermawan. Kuwu Zainuddin loman boten? Loman boten? Loman? Ya jajal kok titeni meluna bayar amplop apa ora? Namanya ngaku kudu ada pembuktian. Cuma ngaku-ngaku doang, gimana saya mau percaya sama Kuwu sampean? Maaf ya Bu, ya lo melas nemen Kuwu langsung pucet wajah. Tapi beda cerita. Tengah malam Kuwu Zainuddin kerawuhan tamu. Ana sing ketok-ketok pintu bareng dibuka lawange, ternyata tamune Kuwu Zainuddin sikile genep loro. Tangannya juga lengkap loro. Tapi diletakkan gulu sirai langka. Kayak-kayaknya nang Kuwu Zainuddin lawange langsung tutup jebrek, Kuwune langsung mlebu maring kamar, terus ngeloni bantal guling sing bisa ngentut. Kuwu Zainuddin sambil bilang sama istrinya, "Ayang Embeb." Buku jawab, "Iya Mas Al." Aliran listrik. Aku nembe beruan aku ireng nemen ya Allah. Iki Kuwu Kihiang. Yang ireng-ireng gak usah jenengan kecil hati. Wong ireng iku akeh keunggulane Kuwu. Pertama, keunggulannya wong ireng tahan lama. Yang kedua, anti gores. Ora gampang lecet Bu. Dan yang ketiga, wong ireng dek keunggulan ora gampang luntur. Nangisor lampu ya ireng. Lebar kehujanan tetap ireng. Ngapuran ya Bu, ya Allah. Aku jadi gak enak sama Kuwu. Kuwu Zainuddin bilang sama istrinya, "Ayang Embeb." "Iya Mas Al." Kita musing tak buka kena lawang jebule dudu menungsa. Lah bisa nih Pak, langkah sirai. Sebab langkah sirai disebut bukan manusia. Lah kepala niki organ tubuh yang sangat penting. Bantal memang benda, tapi bantal dapat berkahnya kepala. Akhirnya bantal pun ikut mulia. Lah kok bantal malah dijagongi bokong? Ngece enggak? Ngece namanya. Cuma orang tua kita zaman dulu susah lesanya ngucap muqtadul hal. Akhirnya cuma ngancem doang. Aja jagongi bantal nok. Nek jagongi bantal bokonge wudunen. Berarti orang tua kita zaman dulu mendidik anak dengan begitu pakai tasawufnya, begitu ilmunya tinggi masalah filosofi. Itu al-hilmu kata Sayyidina Ali. Yang kedua, al-ilmu warisan orang tua kepada anak. Sedangkan menurut sarah kitab Sulamut Taufik, ilmu dari orang tua untuk anak dibagi dua. Yang pertama, ilmu ubudiyah. Saya ulang, ilmu ubudiyah, tata cara wudhu, tata cara sholat. Minimal anak keluar dari rumah sudah bisa membedakan mana yang membatalkan wudhu, mana yang membatalkan sholat. Ilmu ubudiyah wajib diajarkan orang tua kepada anaknya. Yang kedua, belum bisa disebut orang tua yang gugur kewajibannya kepada sang anak apabila orang tua belum mengajarkan ilmu asasul kasbiyah fil bait. Saya ulang, ilmu asasul kasbiyah fil bait, ilmu tata cara nyambut gawe pekerjaan di dalam rumah. Entah anaknya wong sugih, entah anaknya wong melarat, entah anak wadon, entah anak lanang, orang tua wajib mengajarkan anaknya tata cara nyekel
nyakel sap. Saya agak dibantu Bu, biar saya ngajinya semangat. Ulang. Kondisi cabar, sapu. Orang tua wajib mengajarkan ilmu asasul kasbiyah fil bait, tata cara nyuci pir, nyuci baj, nyumet kom, ngumbai baj, ngumbai caw. Jangan hanya gara-gara saya ngucap ngumbai cawat saya dicap kasar, dicap vulgar, karena ada yang lebih vulgar ketimbang diucap. Siapa? Anak bocah, dia sudah balik, dia sudah mukallaf, membedakan mana yang benar mana yang salah, tapi nyatanya celana dalamnya esi dicucik nanang ibune. Anak bocah kene kayak celana dalamnya esi dikumbah-kumbah nanang mamane anak ke siapa? Ini maaf, saya ceramah nggak pakai nafsu kok. Saya ceramah pakai dasar kitab. Semua yang tadi saya sampaikan itu pakai dasar semua. Termasuk tadi saya ngomong cawat Bu. Loh, di dalam kitab itu dijelaskan. Ada orang tua, anaknya sudah balik, sudah bisa membedakan mana salah mana benar, sudah SMP dan SMA, maaf, celana dalamnya masih dicucikan oleh ibunya, maka artinya Anda merendahkan derajat Anda sendiri sebagai seorang tua. Niat arepan muliakna anak tapi blosokna anak ibu Bu. Ada orang tua ngomong begini, saya ini wong sugih mumpuni. Saya dari kecil saja nggak pernah nyuci baju, anaknya ya oleh ngumbai baju kok. Sampai saya bilang sama anak saya, nok isuk sekolah, sore les, bali les, orang usahanya ke sapu, langsung mapan turu bae melas kesel istirahat. Niat muliakna anak tapi blosokna anak. Maaf Bu, namanya pekerjaan rumah jangan dianggap beban, tapi pekerjaan di dalam rumah adalah skill, keahlian yang harus dimiliki oleh setiap anak. Anak mana sih ngucap, mumpuni aku tukang macul. Nek aku tukang macul, anakku aja jadi tukang macul. Nek aku tukang macul, anakku minimal kudu jadi gubernur. Bener memang, melarat aja diturun-turunan. Tapi namanya kewajiban orang tua adalah mengajarkan anak tata cara nyambut gawe pekerjaan rumah. Niku kewajiban orang tua. Gak ada yang keprok dulu dong. Terus gede tuan datang diperintah. Mikir begitu susah. Dikiraannya orang susah, kita ceramahnya orang mikir. Dikira orang mikir. Maaf. Banyak seumuran saya kurang ngefans kepada saya Bu. Kenapa? Karena saya dikiranya itu mendiskriminasi anak. Padahal saya ceramah ini tadi Bu, mutlak saya memperjuangkan hak anak. Artinya bahwa orang tua kepingin punya anak soleh-solehah, ya orang tuanya dulu dong yang ngajarin. Soalnya ini maaf, banyak anak-anak seusia saya kurang suka dengan model ceramah saya. Senangnya ceramah yang sing solawatan, sing lampune murub Bu. Dan dikiranya oleh anak-anak ataupun panitia seumuran saya ya begitu. Kepinginnya solawatan lampunya dimatiin, lajeng pakai flash HP, terus yang solawatan begini ceramah 2 jam full solawatan. Insya Allah sih anak-anak sini udah pinter-pinter. Tapi saya lagi belajar bagaimana saya membentuk pribadi saya. Saya juga kepingin jadi anak solehah, maka saya ngajak sama anak-anak panjenengan lewat orang tuanya terlebih dahulu. Padahal saya mutlak dari tadi ceramah belain anak zaman sekarang, cuma bocah pada kurang paham. Ya ora apa-apa lah, begitu anak-anak nih. Akhirnya fans saya rata-rata nenek-nenek karo kaki-kaki Bu. Alhamdulillah apa-apa sih, tapi kaki-kakinya teh sing ngake duit teh. Bercanda. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya mikir orang tua saya bisa ngedidik saya menjadi seperti ini.
Pertanyaan dalam diri saya, apakah kelak ketika saya punya anak, saya juga bisa mendidik anak saya seperti orang tua saya ngedidik saya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena setiap pergantian tahun metode pendidikan itu masing-masing. Bocah 5 sifatnya 5. Kelapa setundun itu nggak kembar semua Bapak Ibu. Ada yang kelapa kiring, kelapa dari, kelapa kopior, kelapa gabuk, para maning kelapa gerbudeg. Itu kelapa. Jangankan kelapa, masyarakat apalagi nih, masyarakat desa Kihian. Pilihan kepala desa pasti kemarin ada yang milih Kowo Zainuddin, mungkin ada yang memilih rivalnya. Tapi yang sudah ya udahlah. Untuk tetangga saya juga ada kemarin suaminya milih Jokowi, istrinya milih Prabowo. Alhamdulillah kemarin sing wadon meteng maning. Ya kan gak masalah kan. Yang penting kan hamil sama suaminya. Sallu ala Nabi Muhammad. Masalah perbedaan itu mah nomor sekian. Yang terpenting kan tujuan kita adalah dalam kemaslahatan. Betul? Betul. Maka punten-punten ibu, anak juga begitu. Anak 5 sifatnya 5. Mental orang masing-masing. Lah orang tua zaman sekarang bingung mau ngedidik anak bagaimana caranya. Dikerasin dikit aja nggak boleh anak zaman sekarang. Masalah parenting, ya Allah, bahasanya parenting zaman sekarang. Orang tua ngegentak anak gak boleh. Disentak dikit katanya mentalnya anak terguncang. Padahal ibunya cuma ngasih shock attack. Apaan tuh shock attack? Anak digentak biar dia tahu LDK, latihan dasar kepemimpinan, biar gak letoy. Digentak dikit biar punya jiwa kepemimpinan. Ibunya cuma bilang, ajak ke gue. Bocah ngejawab, mama jahat. Bapaknya udah wudhu, anaknya belum mandi. Loh bapaknya juga udah mau ke masjid, anak belum juga mandi. Bapaknya langsung nyelentik kupingnya bocah. Ceper, bocah ngejawab, ayah udah gak kayak dulu. Ayah udah gak sayangnya sama aku. Bocah curhat di dalam surat langsung berangkat minggat. Anak zaman sekarang kalau minggat betulan bu. Ini maaf ya, kalau bapaknya tukang macul, cita-citanya ayahnya sang anak gak boleh jadi tukang macul, minimal jadi gubernur. Apa salahnya anaknya diajak ke sawah, biar anak ngerti. Ternyata dia sekolah dibiayai oleh tukang macul, biar dia ngerti. Dia sekolah sampai sarjana, ternyata dari hasil jerih payah keringatnya si tukang macul. Anak zaman sekarang gak ngerti mana asahan, mana arit. Mana tahu anak zaman sekarang mana gaman, mana pesong, gak tahu. Mana lading, mana bungkal, gak tahu anak zaman sekarang. Makanya walaupun ayahnya tukang macul, cita-citanya ayahnya sang anak bisa jadi gubernur, apa salahnya anak dibawa ke sawah? Dia disuruh blok benang sawah gak apa-apa, biar ngerti. Oh mopok kayak mopok, oh galeng kayak galeng. Nyuk nyuk sretet gesruk, nyuk sretet gesruk. Oh keplok dulu nggak apa-apa, silakan tepuk tangan. Wong mopok kan kayak gue bu, nyuk sretet gesruk. Ya jelas apa lu, saya juga anaknya orang tani. Dari kecil saya tahun 2001 kelas 1 SD umur 5 tahun, saben pulang sekolah saya disuruh angon kambing sama bapak saya. Mbek saya, kambing saya 40 teluk lanang kabeh, sing wadon mung aku tok. Serius. Zaman sekarang, orang zaman sekarang saya ceritanya begini, gak percaya. Kenapa? Karena melihatnya pas sekarang udah dikit agak glowing. Pas dulu saya kecil dan di Pangon Wedus, irengnya kayak Kowo Zainuddin. Kuncir satu cuma kaos kutangan, berangkat saya angon kambing. Gak cuma angon kambing, di tangan saya oleh ibu saya dikasih namanya tremos es lilin. Saben pulang dari angon kambing, tangan saya ini bekas ada gagang tremos es.
Yang saya tawarin es itu orang-orang di sawah. Lagi macul saya tawarin es, Pak, kerso es nopo mboten? Jawabnya begini, nong tengah sawat tawarin es. Laka duit, mana geruli utang. Lah kalau bapak utangnya di sawah, ngarutangnya di mana, Pak? Kue kan anaknya Arwan, bapak saya namanya Arwan. Bapakmu bukan Arwan, umamu durung pindah-pindah. Aku ngerti umamu tidak sarutang, sampai sekarang belum disarutangin. Saya bersyukur saya pernah jadi pangon kambing. Bahkan saya ceramah dari kelas 3 SD jauh sebelum di Indosiar. Tahun 2014 dan 2017 jenengan lihat saya di Indosiar. Alhamdulillah, rahmat Allah tentu SMS dari jenengan juga. Lantaran dari SMS dugaan sampean, saya mumpuni adalah salah satu da'iyah Indosiar yang juara 1 berulang kali di Indosiar, hanya mumpuni Handayati. Nggak apa-apa sesekali pamer karawang kihiyang. Jujur saja Bu, saya berpikir begini, pendidikan orang tua zaman dulu nggak selalunya betul, nggak selalunya salah. Bapak saya pas mulang saya ceramah, kiai saya yang ngajarin bab dalilnya, bapak saya yang bikin materi, dan saya yang menyampaikan di masyarakat. Dulu saya ceramah kelas 3 SD umur 8 tahun. Saya nggak model yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak gentleman menurut saya. Dan bapak saya sudah membentuk saya dari sejak kecil. Saya langsung disetelin kasetnya Allah Yarham Al-Mahfulah Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadi saya udah angker dari dulu, nggak yang Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa? Karena saya dari kecil udah jadi pangon kambing, dan model bapak saya membentuk saya ceramah itu dengan metodenya sekali sedikit saja salah langsung tabok. Model bapak saya yang ngelatih saya ceramah. Pulang ceramah kok ada dalil ataupun ucapan yang salah ketika sedang ceramah, walaupun sampai rumah jam 12 subuh saya dimarahin sampai pagi. Pagi berangkat sekolah, habis pulang sekolah dimarahin lagi, sampai tuh di kontinu gue marah bapak kula. Heran saya. Dan ketika ada air di meja, kan saya ngantuk kalau latihan ceramah dari isya sampai subuh, dari isya sampai subuh kalau latihan ceramah. Ada air di meja, siramin ke muka kalau saya ngantuk. Begitu keras bapak saya mendidik saya. Tapi saya bersyukur akhirnya hari ini saya jadi jomblo tahan banting. Saya berpikir lagi, niki tentu rahmatnya Allah Bu, ridho Allah. Kalau saya dulu kecil nggak jadi pangon kambing, mungkin Allah belum tentu hari ini merahmati saya. Saya ceramah kuat 1 hari 3 kali dengan durasi ceramah rata-rata 2 jam. Paling sedikit 1 jam setengah. Saya baru pulang dari Sumatera Selatan, belum istirahat, langsung berangkat tadi pagi. Saya pengajian dari Cilamaya Karawang. Dari Cilamaya saya pindah ke sini. Dari sini besok pagi saya di Larangan Brebes. Sorenya di Brebes, malamnya di Brebes. Belum pulang ke rumah. Tiap hari begitu. Coba kalau saya dulu nggak dikamplengin sama bapak saya, mungkin hari ini saya nggak mampu Pak. Ceramah berdiri, belum duduk ini saya, belum minum pula saya. Saya sedang mengoptimalkan dan saya berusaha untuk mastatoktum. Saya mikir begini, saya masih muda. Kiai saya Allah Yarham Al-Mahfulah Kiai Hariri Sofa Pondok Pesantren Darussalam Tukalu Prokerto, pernah pas lagi sakitnya di rumah sakit, saya nengok, saya jenguk ke rumah sakit. Kiai saya bilang begini, mumpuni nih abah ginjalnya kena, gara-gara rata-rata mubaligh itu habis ceramah disuruh nyicipin makanannya panitia. Jam 12:30 malam makan, ya diimbangin sholat tahajud. Tapi karena harusnya perut ini istirahat, wayanya zikir, wayanya sholat qiyamul lail, tapi ternyata makan, habis itu istirahat, ginjalnya abah kena. Besok kalau kamu masih dipercaya oleh masyarakat, Allah amanah kamu ceramah, banyakin ceramahnya sambil berdiri, supaya apa? Tenaganya ini terpakai. Akhirnya lemak-lemak pun ikut terbakar. Jadi kenapa dari tadi ceramah ambil olahraga sampai begini pula.
Ini bukan karena centil saya Bu. Ini saya sedang mengoptimalkan masa muda saya. Saya menyampaikan kepada sampean, bukan saya pamer cerita kehidupan saya, tapi saya cuma titip pesan, entah Anda orang tua baik sugi ataupun kaya, pendidikan orang tua, masalah pekerjaan rumah jangan dianggap beban, tapi jadikan skill, keahlian, supaya anak ngerti cara minimal bertanggung jawab apa yang melekat di dalam badannya. Sampai hal sepele, maaf, celana dalam saja, ini adalah tanggung jawab seorang anak. Dia berangkat dari tempat tidurnya, dia bertanggung jawab atas apa yang ada di dalam kamarnya. Niki adalah orang tua sedang mengajarkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kitab. Mudah-mudahan orang tua kita dan kita semua sebagai anak bisa birrul walidain. Orang tua kita diberikan sehat walafiat, diberikan anak yang soleh dan solehah, yang sudah di alam barzah mudah-mudahan diparingi padang jembar kubure, digampangkan hisabnya, diberikan panggonan sorga. Allahumma. Jam berapa? Jam berapa? Jam 10. Jam 10 waktu Indonesia Kihyang. Jadi di Kihyang itu jamnya mundur. Saya tadi naik jam 9 lebih 5 menit, sekarang udah jam 11 kurang 5 menit. Ya Allah. Tuh kan ceramahnya 2 jam kan. Inilah kenapa dari tadi saya bilang sama Ku Zainuddin, Ku, acaranya udah dimulai belum? Udah, Pak Sekcam udah sambutan, tinggal mumpuni. Alhamdulillah nih, hari ini bisa buat contoh dan teladan. Mantep banget Ku dan kepanitianya. Tepuk dulu dong. Keren. Begini yang saya maksud. Kalau ngajinya gasik, ngajinya semangat, ngajinya lama tapi nggak kerasa. Gimana ngajinya mau keras, seru pada merem kabeh kerasa. Enggak ya Bu ya, saking semangatnya jadi nggak kerasa, ternyata udah jam 11. Jadi ngapunten sangat Ku Zainuddin, niki sesuai dengan arahan panjenengan. Bu bener Ku Zainuddin sesuai dengan arahan panjenengan. Saya datang ke sini alhamdulillah sesuai dengan proses dari panitia ngundang saya sampai detik hari ini saya sowan. Alhamdulillah saya hari ini tidak merasa sebagai tamu tapi merasa sebagai saudara yang lama tidak berjumpa dengan masyarakat wonten inggene Kihyang. Maka mudah-mudahan Ku Zainuddin dan seluruh kepemerintahan panitia pada malam hari ini ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, dijauhkan dari sifat yang zalim, jadi Ku yang adil, Ku yang membawa kemakmuran, Ku yang membawa manfaat, Kau yang membawa barokah. Allahumma. Kita semua diberikan sehat walafiat, jadi masyarakat yang ahli ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Ada sedikit informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan uih ka bumi, maka suaminya nikah lagi. 2 menit saja Ibu, nanti doakan dimami langsung oleh Bapak Kiai. Saya tidak mampu untuk memimpin doa Kiai karena ngapunten sangat, saya masih santri dari tabarukan ngala barokah. Semoga Mbah Kiai mengimami doa pengajian pada malam hari ini. Yang pertama Ku Zainuddin, terima kasih telah memfasilitasi kami warga masyarakat bisa bersilaturahim. Pak Sekcam Binong, terima kasih hadirnya. Bapak DPR, terima kasih. Bapak Robert, Bapak Haji Daswanto, terima kasih. Para romo kiai, para akhinal kiram, para kiai, terima kasih hadirnya. Para kuwu-kuwu